Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel yang kita cintai ini. Pada kesempatan kali ini, guru kita tercinta, yaitu Gus Baha, akan menyampaikan tentang perbedaan cara berdoa antara orang hakikat dan syariat. Simak dan nonton hingga selesai, agar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta. Mari kita simak ngaji Gus Baha terbaru. Selamat menyaksikan. Jadi ada seorang wali kata hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Jadi wa inna ma yunabbaru man yajuzu alaihi, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya doanya ini, ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah nggak mungkin lupa, ngapain kamu ingat? Makanya menurut saya Allah itu mangga terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak orang terbaik, gue mau bedino malah ngamuk. Lah aku lagi tapi hilang ini loh. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, donga terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Allah tidak pernah lupa kok kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadane kalau di doake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Doake orang mesti maslahat. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas tahu dengan permintaan. Kayak gue misalnya dungo jadi wali, ini soalnya Allah tersinggung. Bocah atau tirakat atau dia jadi wali. Tapi gak dungo ya Allah tersinggung. Kiri atau dungo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu ada. Ya jajal gitu ngajak wali kok sabtu kok dicilah. Kira-kira Allah tersinggung ngapa nyembadin? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora idola. Terus piye Gus Ira piye kadung salah biasa wae. Terus bakat salah nopo? Bakat salah. Ini dongane sing gampang ae mesti bener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya gini loh, ketika manusia mengatakan mampu, itu ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakan. Misalnya kue nyuber, sekiranya enak punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Kue enak mobilku normal. Mobilmu normal lah, tabrak mobil yang mabuk loh. Nah di sini ini manusia dituntut diingatkan terus kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan, karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Tetapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyuber, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah, misalnya kita pintar nyopir lah, terus bumi memang terus kita templung nggak opo. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor itu, kira tahu muka siapa yo, mari tahu sebut nomor yang ngeri. Ini Indonesia ramah, tapi kita nangai satunya ramah kabeh, orang sing aman. Rasa khawatir likuifaksi, rasa khawatir meteor jatuh, apa ya potensi, no? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai dan saja. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadota, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang disebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Nah kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resiko. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat semua wis ra paham lah tak ulang. Ya resiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Enggak. Tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu terus disebut. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah usul, meskipun itu kondisional ya tidak selalu, itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta, sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dulu. Sebetulnya keliru, vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang puasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat gak pernah nahlilin Nabi, malah ngaji Nabi citi tadi. Mana ada tahlilan jalurna sepura mayit, ngaji Nabi jalurna. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah, karena gak pernah dilakukan sahabat dan para tabi. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil itu lafadzno kalimat tauhid. Oke, toh orang arah iso dilarang tapi nak tahlil itu mitung dinane mayit koyo bodoh, samane kriminal. Enak, ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung di definisi. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid itu populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta. Tanpa kita bilang ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikrar, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu hanya madhep kiblat terus menengadahkan tangan. Ya sudah kita sebagai orang ngikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf, sebetulnya itu definisi yang sekian. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur ya cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud tarik kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai Namrud itu bingung caranya nguncalo Ibrahim. Itu saking gedene napa? Nak diuncalo kok adoh iku radok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Setan zaman itu orang akeh jadi setan tenan. Saya kan duplikatnya sakit, jadi setan rata muncul. Mau duplikatnya wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane kayak semacam ketepil besar yang jadi mana ya dari kiai ketepil haram, mergo penemune setan. Jadi ini. Tapi nak manjane penemune setan itu betul hasil terus dibikinkan satu manjane semacam ketepil besar terus dilemparkan ke api. Lewat apa ketepil tadi idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik. Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh alakah haja apa kamu punya kebutuhan?
Jadi Ibrahim lah, saya tidak punya kebutuhan. Ama ilaika fala, kalau ke kamu enggak, karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril atau kamu makhluk. Ama ilaika fala, enggak, maksudnya butuh ke Allah, nanti saya nyampaikan. Mana dia Nabi Ibrahim, kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh, aku itu takut mana? Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajatlah, ama ilaika fala, kalau ke kamu enggak. Enggak, maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih nggak perlu kamu, dia sudah. Nah, itu terjadi namanya Habib Abdul Haddad Masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru dengan semua itu jadi keangkuhan. Kenapa? Wes uga mau tangani di tenaga. No, atine ora elek pangeran, kan akhirnya tak jaluk tenan. Jadi aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Saya itu pernah gitu. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang nggak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama kelas. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak dimultakan. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke 7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihi al-ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Berarti gara-gara saya sebelum umrah itu mensinau kitab hikam, agar itu lupa. Ya Allah, sing tak dungani ini aja eling kok tak eling nomen. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya doanya eling, ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah nggak mungkin. Coba ngapain kamu ingat? Makanya menurut saya Allah itu manggat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak orang terbaik itu mau bedino malah ngamuk. Lah aku lagi tapi kok hilang eling dong. Tapi Allah dia maklumi dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, donga terus juga keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Allah tidak pernah lupa kok kamu ingetin. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadane kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran. Digarap pangeran. Jadi gara-gara kali itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam itu di kitab itu. Ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke nggak cerita terus diupai. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring, karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk buat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling. Di penjara, terdapat rezeki tambah kerja. Dia terjawab kenapa jadi gini kan kamu minta rezeki tambah kerja. Ya itu penjara itu rezeki tambah kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian kata Qadiyat itu nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak Nabi. Karena Nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, toro pangeran, toro kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan Nabi, dia mungkin jauh nggak tersadar nyembelih apa itu anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya, karena Allah tidak pasti peduli sama kamu sudah. Artinya nggak peduli, salah pantas saya murah jelas ini. Tapi ini Nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi ya Allah, Yakub itu kekasih, saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tutup menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah itu tidak ada ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut
Ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan aku. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Itu kalau kata Qadiyah, itu kalau yang melakukan tidak Nabi, pasti gak dibully Allah, biarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Sini Nabi Yusuf lagi, mana rasa daftar wali berat? Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul, benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng dan kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, nggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah isin di kekasih kriting elek. Allah bisa selera. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Nggak boleh Nabi kok mesek kriting enggak. Tapi kalau sudah jadi orang soleh oleh kita, kalau Nabi dah. Nabi Yusuf bukan, masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Dan lalu kebetulan Wa Alfaya Sayyidah Rajal. Itu si Zulaikha lagi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu ngomong itu. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Jika cerita terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi dia, tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk, itu tersinggung. Nah, kau kan gak biasa. Kau ngajar proposal ya orang biasa. Pokoknya Allah begitu rapi biasa. Konsumen warganya ya orang langsung aja, pokoknya kira-kira kan udah tidak perlu ditegur. Makanya fa'an sahabis syaitanu dzikra rabbi fala bitafisi jini bid'as. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan Nabi itu sangat-sangat sensitif, sangat-sangat sensitif. Lu begitu. Terus cerita terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi, karena dia mentang-mentang kalimuwah, orang yang sering komunikasi dengan Allah minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Dan ini sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini, rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak ke dokter. Sehingga tidak dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama, dikunyah tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasih. Orang nak sing ngomong batiku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa pernah taruh resep lagi sudah. Andikan tuh kamu, pasti Allah juga nggak tersinggung. Makanya kata Qadiyah, kenapa para nabi sering ditegur? Bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk Nabi salah. Makanya di Ahli Sunnah ada kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrab. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrab. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu sah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Ulang lagi apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrab. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa yang minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa karena nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya nabi itu lam yazal fitarabbi, nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam, agar aku lupa. Ya Allah.
Sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling meneh. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu al-irfan, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane eling, ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah nggak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mangga terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak orang terbaik, itu ngomong bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi gue hilang eling dong. Tapi Allah dia maklumi memang dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, donga terus juga keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Allah tidak pernah lupa kok kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadane kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, khadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas tawaran dengan permintaan. Kayak gue misalnya dungo jadi wali, ini soalnya Allah tersinggung, bocah atau tirakat dia harus jadi wali. Tapi gak dungo ya Allah tersinggung, kere atau dungo. Jadi orang kalau udah wali itu sudah keliru terus. Jadi bungkuk di sepuro, tapi kita kira itu ada. Ya jajal gitu nggak wali kok sabtu kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung nggak nyebatin? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dungo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah orang di idola. Terus dia Gusti Rabb itu kadung salah biasa. Terus bakat salah nopo. Ini dungane sing gampang ae mesti bener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara bahasa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi di pangeran dibu dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu sampai pangeran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam itu. Kalau kamu melanggar ini, la ahbitun min diwani nubuwah. Nanti la ampuan min diwani nubuwah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, misalnya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang, siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Itu Allah tersinggung karena wong komplit ini bodoh. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab, kau sujud salah, oh tambah salah meneh. Kalau jawab bukan, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu dengan cerita, ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini, bully-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah, kalau sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu. Yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot. Spionnya dicopot, dirusak. Nabi Musa kan sudah digratisin, malah rusak yang motornya yang apa? Menggratis. Nabi Khidir masih tenang. Kamu udah paham. Jadi Nabi Khidir mesti kamu udah paham. Itu kata Syurahul Hadis Rasul Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang gitu. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 dosa. Itu kata Syurahul Hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yang disalahkan. Jadi angel, sandi tes-tesan jadi Nabi itu angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur, Nabi Khidir salah, derek awalnya. Iya Nabi jero barang mungkar, menengahi. Berarti yo Nabi goblok kan kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai, ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu semeneng itu karu-karuan. Jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu enggak nyaman ketika melihat kamu. Jadi itu punya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyala, takkan dari rasa kok pamen takok. Tapi harus disalah no. Ya, jadi Nabi Musa. Dia jajal, gawe peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Kan jajal nek. Barang dijajal ya protes meneh. Barang protes meneh, tinggal 1 kali kesempatan. Kowe takok meneh, wis ora dadi murid. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah cepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh
Iya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Dia mawon. Jadi gurumu goblok. Tapi kowe ngloroi gurumu tersinggung. Ora hikmah iku. Kan bingung loh. Di guru ini kok bingung. Lalu kayak di guru jadab orang Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu biasa salsa. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu ora iri. Sekarang Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Gue oh, nak gurumu wong alim, mesti nak pasti meneng. Muridku gila, tidak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, tidak gebat tenang. Tapi lucunya guru mau nak protes, ya akhlak. Guru lagi senengnya kok awal. Nah Nabi itu kan bui-bui ya. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa duduk di atas Nabi. Sehingga yang berlakunya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain. Ya. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai, meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir itu ngani ngoyo. Ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng Loh Mahfudz. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasbi alaihi sob. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, istilah nglakoni ngene wae. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri terakhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Itu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba kenapa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada tuh beling mata ini kecil. Orang syariat tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku klirullah itu terserah pengen. Terus pengenan nabi dia yo kecil-kecil kan yo pancen nak wong. Terus keempat ya. Tadi kan saya punya contoh 3 ini, contoh keempat ini terakhir. Akhirnya kok ilmu meratu kok tetap salah bingung enggak. Nabi itu minggat itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh isi. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Itu Quran meredaksikan yang abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu Abako itu kan Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Nainua itu dia Babylon, kampungnya namanya Nainua. Dia daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Siapa itu yang mengalahkan pasukan Yahudi itu tanah sore itu kan? Nasir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Kama unsila alal malaka ini di Babylon Haruta. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak itu sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab bumi yang memang sudah terlaknati mulai itu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazalah. Di sana pasti banyak fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Hussein apa? Kabudutnya Said siapa? Hussein di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang. Nah, kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini sudah sebab goblok kuna daripada membantah-bantah olahraga. Goblok belum pintar. Nah, sekarang kan analisisnya kan wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan yang unik. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi guna likas jelas kalau kita. Nah teruskan. Nabi Yunus itu dakwahi kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua Nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya adab apa? Ngancam akan adanya adab. Nabi Yunus ngomong gitu terus itu. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena adab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, adab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, tadi Ahad, Senin, Selasa. Atau kamu milih Selasa ya Rabu Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semuanya kurang telung dino kaumku tetap orang iman. Mangkel minggat ya jadi mau minggat kan nggak punya tujuan. Asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih.
Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jadi minggat itu ya gak, ya sekenanya gak persiap. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi, terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang gak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur, saya kan. Ya sudah, yang minggat harus dicemplung gitu. Terus ada yang agak baik, ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat. Judi dulu. Judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya judi lagi ya ketemu sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal butuh hati suci, dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul hutu wa huwa mulim. Dia diuntal, ditelan oleh ikan nun. Nah, di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah, ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah gini saya tidak bisa baca tasbih. Karena sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikannya santai saja tetap wiridan. Santai. Karena ada figur mati Allah ilaha illa antas fana ini kuntum nadil. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena Abaqah tadi minggat, hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang izin. Tapi karena dia Nabi uniknya, dino akad itu kaumnya do nginceng omah Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini, nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Ngomong pengen ada kok dia nak tengok. Buat dinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ono ada, mulane wonge rawani neng omah. Itu uniknya pengen. Jadi umpama dia ora minggat ya salah. Umpama dia ora minggat berarti kaumnya dari apa ono ada kon gempa bumi liku faksi kok dia neng omah. Lah nek ono tenan ra mlayu, nyatane gak mlayu. Jadi Mbak Allah didesain minggat. Tapi nak minggat jadi salah, Nabi ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alam, mbahnya Habib Anis, Habib Ali bin Husain itu yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang sebelum biro itu. Itu diantara doanya gitu. Tapi jangan tiru, biar awali. Aku rawani niru, cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya ada keren. Waj al sayyiati man ahmad. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi sampai wae seneng. Waj al sayyiati man ahmad. Soalnya kowe lah dimanja wong tuamu anak paling disayang. Salah kowe lucu. Kowe cah cilik. Kowe seneng cah cilik. Salah kowe. Cano gelas yo lucu, tiba yo lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalasan mulane tiba. Nah itu barang kau nginceng omahe Nabi Yunus gak ono wah berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes barang mulai malam Kamis, wah adab sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa sudah jelas pasti ada adab. Kaumnya yang lapangan tobat finish. Secara bal-balan menit-menit apa terakhir. Wah itu sampai pengen ditompol berarti. Wes gak sudah tak adab bang kue tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat, pakai versi yang umum selamat. Faltaqamaul hutu bahwa falaulah annahu kana minal musabbihin ala bitafibatni la yaumi yub'ats. Akhirnya dimuntahkan sama ikan don tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenua, baik-baik saja. Kabar awalnya mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya Kemis itu ada adab, ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka berarti masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya gak berani pulang karena nanti dihukum mati. Aku pangeran nabi kekasih itu, pangeran dia bully itu. Oh itu beda-bedaan, mau kekasih pangeran. Aku yang nanti pintu langsung diadab. Jadi pangeran kekasihnya aku beda orang koyo. Akhirnya beliau serapani mulai. Wah nak mulai disiksa. Perkara nih, kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang boleh itu tenan, mereka nalam kemis pun azab tenan. Cuma terus dotobat. Jadi disebut falau laka nasqoryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku wis ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat, akhirnya rasido dari pangeran. Iku kaum Nabi ten. Iku yo barokah ninggate Nabi Yunus ra iku nabi. Wong kliru kok barokah iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaumnya berpikir Yunus bohong. Wong ape ana adab kok tengok-tengok. Nengok. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak. Pak. Amalane kira usah protes. Wali itu kekasih pangeran. Itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah secara ukuran fikih.
Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat akhirnya ya. Coba di antara perjanjian gini. Pertama kan, biar sampean nggak terlalu jadi teroris, nggak terlalu jadi ekstrim. Memang tidak usah jadi teroris, tidak terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin kan, di dunia semuanya. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang kepada sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Nah, Nabi juga sakit tenang. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram, amini namu khalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencengkak rambut. Pokoknya kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ, di antara perjanjiannya, hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali, hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Tapi Nabi unik. Hapus gak popoli, masih hapus aku tetap Rasulullah. Tulisan wajib. Jadi Nabi ya rileks saja. Tapi Ali katanya, fawa wa ma ana bimakhiya badan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, kena ragilem hapus. Tanganku didono, aku sih hapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu jika terhapus. Nabi ya rileks. Li, tulisan aku udah ditulis Rasulullah tetap Rasulullah. Nabi masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan, karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan, karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih Nabi? Utakai senang. Apa engkau masih Nabi? Dan Nabi siapa santai balai ya saya masih Nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawabnya kan Nabi lucu. Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Jadi Nabi itu perjanjian dengan manusia kafir. Jadi Nabi itu sangi imannya Allah tetap yu'izzu hadzal. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun, guru saya itu ngarang-ngarang tenan mikir Islam. Islam kok pikir haram, ono sing duwe. Ben. Dunia rusak kok tetap Islam mulia. Rasa kok mikir terus keliru-keliru lah perjanjian dunia keliru lah. Coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa dikooptasi PKI, dijajah Londo kalau ngatur seket. Belas oleh darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Itu mondok Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saya kira zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Jadi Islam menarik zaman mesti regani negara, zaman di negari negara itu semua katanya agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar. Makanya dari Nabi tentang kayak perjanjian salah lamar. Enggak apa. Inna wa ta'ala a'azza hadan. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pokoknya pangeran bakal ngebar agamanya orang masalah perjanjian keliru. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi enggak dijawab? Datang Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Abdul Sahabat itu siapa? Jawab Abu Bakar. Wes samar. Perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Ki gremeng-gremeng entar nek. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasih. Wes gak masuk akal lah sebenarnya menengah. Ya sehingga ya sudah Allah. Ternyata nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini, itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke dari Suhail, mau diskusi wae, pikirannya Suhail kan mau diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka dari Suhail, oke enggak masalah. Itu dok, yang itu pun enggak jelas menentukan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi?
Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan cara sakniki gedung parlemen. Semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad Musof, konsep Islam dan semua yang cerdas itu sajane Muhammad. Nyembah watu banyak giok tenan. Wah, ini goblok tenan watu kok di. Nak Yahudi ora bener bisa, Nasrani ora bener pengiran atau. Oh, suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Masih dia tetap bener Muhammad. Bener. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara itu baru kayak apa? Malah Nabi ketika balik di Madinah, Umar sempat protes ning dalam. Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan ini ana ayat sing nurjukna latat khutun al-masjidil haram insyaallahu aminina mukhalliqina rusakum. Lah kok nyatane ra sido mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Madinah. Iku Nabi agak lucu nih kan. Mar, ning ayat iku ra gak ono taune. Apa ono ayat iku taun iki? Sing ngatek taun iki ra kowe. Dari Nabi iya ora ono taune ya. Ora ono taune kok taun dhewe kira-kira. Ayat itu kan gak ono taune, Umar ae sing biar nafsiri tahun ini. Umpama suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ono taune. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar? Dan Allah bilang tahun ini ya enggak, ya sudah kalau gak ada tahunnya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi ora saiki. Kayak sugih-sugih kan gak ono tahune, ora iso. Mau aku do gak ono sugih tapi tanpa tahu. Bisa suwi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya, Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam. Akhirnya perjanjian itu dibatalkan. Akhirnya waro'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya apa? Nabi udah perjanjian cara pakai keliru wae, cara pakai cara dohiri keliru wae, tetap kan? Karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina abdi. Bukan kayak ya sudah di pangeran. Makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simtiduran atau di antara dua wet al sayyati man ahbab. Jadikan ya Allah kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah, enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoh di Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit kulti tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran ku seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi. Bar langsung Adam urung metu ke swarga diwarai. Dampe kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Makanya kena dongkol, jadi, mana kayak, ya pokoknya orang disenangi itu menang kan. Lagi aku jadi dongkol itu, aku rapat wali biasa, aku mau cerita. Ya sudah seperti. Tapi emang ya sudah. Nabi Adam itu orang pati keusir tenan, terus fatalab ko Adam Robi kalimatin fatal. Jadi orang terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pas pertama medun ke bumi, sampai awal diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro. Kawat al sayyati man. Ini penting kalau ada mengenai wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam ini juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap umat pengiran. Itu serasa kuat. Mikir Islam itu keliru. Nangit mayu oleh nak mikir keliru. Agama dia pengiran. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa, atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya, kan dia tetap mati suatu saat. Saking nggak kuatnya Abdullah bin Umar, dia matur, ya Abah, engkau harus suksesi, siapa ya pemimpin setelah jenengan. Nah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti bocor. Apalagi ini urusan umat. Kalau tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam juga sama dengan kambing atau? Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah, aku mau sukses. Ben aku rasa mikir, engkau nak diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir. Gak mikir berarti gak khidmah, ya tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam waktu itu. Tapi aku tahu mikir nasib Islam. Islam orang kondang ditinggal Abu Bakar melaku, Umar melaku, Wali Songo baik gue rak mulia Wali Songo. Saya ini jurus mobil yo, jurus KUA yo.
Terus mau balik kadang matre itu ya mas. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama ya. Bapak udah konco kiai mudin anaknya mondok. Bareng sangking suwene dadi mudin zaman iku mudin urung gaji kono kono. Anaknya juga duit muni spontan. Cung orang mati kok duit. Mergo nek ora mati ranto. Cung orang mati kok duit. Mulai ku agama ya piye-piye itu. Mergo agama iki diurusi. Ayo nabi palsu ben kira wae mulai Musailamah sampai Musotek sampai Lia Eden. Kurang lagi. Mulai wali palsu Romo dosa Romo sapa iku. Woi ora kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkoptasi ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Jadi ceknya Uzbek jadi negara no. Kayak apa Donald Trump Islamofobia. Tapi sekarang orang Amerika malah berbodong-bodong masuk apa? Aku pikir malah Islam konsepnya malah rusak. Mergo terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya Mbah Mungkira pangeran mulai harusnya. Orang Islam kadang melakukan lewat mudik. Saya itu punya santri ini kisahnya apa? Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali itu Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Jadi gitu. Gara-gara apa? Jadi bapak itu bakal sate yang Bali. Dia bakal sate, berhubung sukses, ponakan di sana ini diajak orang Madura kan, aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim, lama-lama berkebutuhan punya mas. Berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ora di wong alim. Asline anake di pondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca terus ngaji sama saya. Jadi saya yang Bali kok ana wong ora ya ana santri di Bali maca satu muin. Ning Jawa kadang wong ora iso maca. Jadi itu bakal sate muter. Kira kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat. Meskipun Gujarat itu diperdebatkan ya gara-gara dagang. Karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokah. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka. Termasuk akhirnya sampai ke Barus. Barokahnya orang nggak nyaman di zaman itu di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lambat. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu yono goblok. Goblok ramai ngaji saya. Setan orang goblok ya. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh itu didu. Mergo rebutan pondokin. Aslinya pondok satu titik di desa itu, jalan yang beduan ya di situ. Gara-gara konflik itu terus sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai juga pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai juga pondok ning sana. Cara setannya gak ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu goblok, orang roh. Akibat ini kurang roh. Akhirnya dulur tidur, ada wong soleh menyebar ning dindi, menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan itu orang goblok, kurang ngaji dene roh, orang ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diudik kan satu titik. Nggih betul. Tapi setan itu ana wong soleh itu tidur. Nah tidur ana sing kecewa minggat. Lah minggate wong soleh ndak ape gawe apa? Mosok ape gawe duka. Lalu aku nggak orang soleh tuh barang Gus itu gara-gara tukang saya minggat nih Pak Boy, alhamdulillah. Kalau ini ragus, kalau aku ya Gus ini minggat gitu kan. Nggak pamit keluar atau tak tahdisi. Bermohon kayak kok minggat Gus tidak ganti piye. Paling juga bodoh, juga gawe. Setan nanti saya belum tahu, mulai muka roh. Jadi artinya nak pengiran kesalahan itu segampang. Lalu coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem. Yang Sulawesi ya tetap bagian apa? Kok negara ini semua yang berdeng tinggi. Kayak Wali Songo. Sunan Kalijogo agak pati cocok gitu. Sunan gitu. Rapati cocok akhirnya dakwah ning kidul di daerah gitu. So akhirnya ono, yo to mono cawe rong katam terus dadi Islam macam-macam. Tadi terus no. Tapi ya baru kayak ono Islam dok Tingkir, dok Solo, dok Jog. Cara rapati tukaran Sunan Kalijogo men ngewangi. Sunan Kudus, Sunan Bonang dan gue. Berhubung baru kayak tukaran sidik-sidik. Di bahasa saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu dukung Aryono kok. Menang sekali Joko dukung mungkin itu. Setuju ya. Buat supaya kurang satu terus-terusnya. Saya ingin mau Jogja diulang Kudus. Buyut-buyut keluar itu yang Kudus. Setelah satu jero-jero. Ini jelas baru kan. Mau meratu tukaran ya utak-utak yang Pantura. Baru kayak tukaran itu. Jadi tapi rasa terus nak ngono tukaran baru kayak rasa mending ngomong.
Pokoknya apa yang ngangeran sing ngersakno kabeh baru ini ora usah dicipta. Ono suami istri begatan tuh. Kadang ya baru kasih wedok untuk bojo luwih bener. Akhirnya alhamdulillah saya bojo wahid. Padahal sing lanang toge, ket iso apa ya? Iya malah apik. Iku pengen. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ada orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Islam harus kultural, akhirnya kejauhan Islam. Wah, Islam kudu kaya, jadi kedudukan denane. Islam kudu fakir, bebas Islam, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep bisa mari kuat. Lah ya ono sing wah Islam kudu sugih, nek sugih ben kuat. Jebule bareng sugih kedo. Ono sing bilang, fikir ae ben tanpa hisab, kefikiran Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep apa? Pas ngerebute wis kafir-kafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkara. Islam harus kultural, juga main-main gong wae malah sidenan terus. Kasih do dakwah, kok kakean apa? Kultural ora usah dikonsep, wis ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik? Mulai para sahabat tapi sampai wali songo nyatanya tetap iku nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa khidmah wae? Kayak saya yang mengkhidmah Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi ora usah ngrasa mimpin apa Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahalat. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya innal ilmi tuyanan ka tuyanil mal, karena ilmu itu punya keangkuhan, kelajutan kayak lacutnya har. Misalnya gini, saya seorang fakih. Ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang fakih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi Misalnya gini, contoh gampang. Ada orang misalnya Rukin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, ke sholatnya Rukin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin bagi saya bilang enggak sah. Karena harus sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya ada. Padahal andaikan saya tidak jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari tidak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik, jangan. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya tidak bisa. Makanya saya pernah punya teman divonis dokter 2 bulan lagi mati. Teman itu gak doyan mangan. Tapi syaratnya dia hidup kalau ada obat dari Jerman. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati. Setelah tak tilihi, mati kapan? Ini udah. Kabarnya orang bulan. Siswa sopan orang bulan. Lu ke orang bulan cepet kok masih. Gue itu iman mulai cilik. Memangnya mati itu orang bulan kasih siswa siswa. Mau pengiran sing di otoritas nyawa raja jadi 2 bulan 3 bulan kok dokter jadi kayak percaya. Aneh-aneh wae. Saya tak takoni Israel lah. Terus iya, orang mesti bener kok tak imani. Lah iya, Pak. Wong cek goblok iku mondok 2 bulan iku ora mesti sesuk ya mungkin. Aku padha-padha mungkin sesuk ya. Mungkin kok ya. Oke. Padha-padha mungkin kok milih sing 2 bulan, milih sesuk ae. Milih sesuk ya saiki tak istighfar be aku utang ngaji dadi keren mati sesuk. Yuk, wis bodho nih. Wis iki urip. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang asing. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nah, kowe santri tenan tanpa diancam mati 2 bulan iku nek ibadah kok kayak mati sesuk 2 bulan itu kesuwe. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip mesti. Mulane kula di dhuwit 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk ya di dhuwit 200.000 ya aki ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyongkone urip suwi. Wes kula ker. Lan kula ora pati seneng derajat, iso mati wae di derajat bareng. Ya kita mangka anak kata mutu. Akhirnya dia terus mulai rileks, mulai malah ramah. Brono. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u. Kita ini butuh. Makanya kalau semuanya anut para nabi dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi itu kesalahannya apa? Mimba bihasanatil abrar sayyi'atul. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat sehingga hal-hal yang cara zahir itu salah tapi itu menjadi berkah dan kita tidak kayak apa sulhul apa Hudaybiyah. Makanya kata Abu Bakar nggak ada sulhun a'dhamu minal Hudaybiyah, nggak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang Hudaybiyah.
Makanya saya itu termasuk ulama yang setuju. Misalnya di McGill di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic Studies. Saya pernah ditanya, Gus, kalau ada sekolah perbandingan agama menurut kamu setuju enggak? Saya bilang enggak masalah. Yang penting asal yang dikaji itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya. Kadang koruptornya ketua partai Islam. Wongnya kan macam-macam. Yang dikaji Islamnya loh, asal yang dikaji. Jangan orangnya. Orangnya bulat-bulat. Wah, juara lah no. Juara. Karena pikiran saya niru Hudaybiyah. Ketika Islam didiskusikan secara masif, tetap yang unggul itu Islam. Makanya Rasulullah minta, enggak apa-apa, semua perkara saya setujui, cuma jangan larang orang mendiskusikan. Artinya di Mekah, di Darun Nadwah, di pojok-pojok kampung, di perapatan-perapatan orang tanya, sebetulnya Muhammad itu maunya apa? Mereka ada bilang, ya Muhammad kepinginnya wong nyembah pangeran. Pangeran itu apa sih gaya langit bumi? Akhirnya sih pangeran ya pantas sih gaya langit bumi. Pangeran ora tahu saya apa-apaan. Kalau yang mulai cerita itu aku tahu nyembah pas dulu luwak. Sampai aku izin pangeran dulu ya. Kalau sing cerita meneh aku tahu pas nyembah pas tangane copok. Waktu itu cerita kenaifan pangeran itu. Ya gara-gara boleh dulu nggak boleh dilarang oleh negara. Dari aku pinterin Nabi, mau aku jaluk orang boleh mendiskusikan. Karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqqu wa zahaqal. Mun kula terus. Inna wa yusmi'u may yasha wa ma anta bimusma'in man fit. Fa alam tarono ta ora ngerti sira ta alam tek sira ngerti sira ana wa ing satana wa ta'ala wa anzala nurono sapa wa min as-sama'i sang iman. Awan nurono ma'an ing bae. Fa akhrajna mongko ngetokno sapa ingsun. Fi tetep ing dalam dawa akhrajna iltifatun ta iltifat. Iltifat itu pindah anu ibati sangi domir kok. Mestine kan fa akhraja. Tapi dadi napa? Fa akhrajna. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah. Tapi diganti apa? Fa akhrajna. Kemudian kita Allah. Kami Allah menurunkan bihi sebab anane mak samarat ing boro-boro buah. Mukhtalifan ingkang werna-werna apa alwanha boro-boro wernane sama. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sperma. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang kriting, ada yang bangir, ada yang elek. Anggap aja kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda. Memangnya misalnya buah sing kecut ya ning bumi Indonesia. Pinggirnya ditanduri pelem manis ya ning bumi Indonesia. Mestinya kan kalau buminya sama kan tak kecut kabeh enak manis. Tapi ternyata enggak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang itu. Kenapa gitu? Ya saking kudrohnya apa? Saking kekuasaan apa? Mustalifan khali warna-warna apa alwan gak berwarna samarot ka asfara kaya dene ijo. Wa ahmarolan abang wa asfaralan asfar. Asfar itu agak kekuningan. Wa irialan ya nek. Wa minal jibali lan iku setengah saking grogro gunung sudah tutute grogro dalan. Delala Allah masih ada gunung sing tak tahu jabah manusa lah ya. Delala ada desain alam yang paling layak di ada ya selalu ada yang layak dilewati jamu juga tori kontek sedalan dari lan liyane napa jabat bidon kang putih-putih di kados gunung-gunung teng Indonesia. Nah di blok waduh kemudian ada jalan mesti nyelirit ketok putih wa khumrun lan ana sing merah-merah ron ka kuning-kuningan yang talifone kang beda-beda alwanuha apa pola warnane judat fil jibal bisidati ana sing terjal wa tukilan ana sing propos ya kaya gunung-gunung itu kan ana sing apa tengkramane kowe enak berarti sidah ana sing nopo dari tanah sing nopo propos kok ora bibus antara watu kemloso iku namane kemloso watu besar sudun kang ireng-ireng atfun ala jidat sukur ning pro watu sadidatu sawati kang banget artinya gini loh intinya misalnya bumi itu dari apa kita tidak pernah tahu kalaupun tahu kita tidak bisa mengendalikan nyatanya bumi warnanya macam-macam buah-buahan ya macam-macam itu nunjukno kabeh iku kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Yo kalu dene camno katuran kang aswadu tur banget ireng birbibun wa qalilun birbi aswad. Iku bahasa mawon iki pokoke wong Arab niku biasa ireng banget, ireng jlinteng. Lah ngeten. Aswad itu maknane iku wong Jawa nek muni ireng banget misal ireng jlinteng. Pokoke wis ireng disifati sesuatu sing mempertegas apa? Kehitam. Wa minan nasilan setengah saing manusa wa dawa bilang pira-pira kewan. Wala namilan pira-pira raja kaya. Jadi kalau dawab itu mulai melata ya dawab, mulai kodok ya dawab. Nah ini mulai hewan apa saja itu dawab. Kalau an'am itu lebih yang agak terhormat kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu maksudnya apa? An'am mustalifun utai sing beda-beda kok alwan pira-pira warnane iki kabeh. Yo kadalik kaya warnane pira-pira kita. Pira-pira tanduran. Jadi maksudnya ngeten nih. Kalau sampai nangan-nangan misalnya sapi putih. Engko tahu-tahu dia anak rodok kemerah-merah. Kok dia anak ke hitam dari mani yang sama. Dulu-dulunya misalnya
Enggak Gus, kalau hitam itu pasti babanya ada yang agak hitam. Senajan toh sekarang pas bapaknya, indukannya, ibunya sudah putih. Tapi tetap aja asal usulnya dari satu. Ya tetap asal usulnya dari satu. Sekarang jadi variasi banyak, tetap asal usulnya satu. Kok sampai beda-beda itu kabeh kekuasaannya. Kastilah visi mari kaya dene beda nih berapa dua wajib balilan. Yang memahami itu semua tentu ulama innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Innama yakhsyallaha wajib banget Allah ya Allah ibadi sing berapa kaulane Allah sapa ulama berapa ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai ngaji kita kali ini. Semoga ngaji hari ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sampai jumpa di ngaji Gus Baha terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.